Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq au kama qala amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid At-Taubah yang baru saja dikukuhkan beserta seluruh anggotanya. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid At-Taubah. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu, kita bisa bermuwajahah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Sehat niku sing larang ya Pak. Nggih. Niki sehat semuanya Pak nggih? Alhamdulillah. Kita seneknya wis do entek iki, Pak. Saking sehate. Sholawat salam semoga terlimpah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang malam hari ini kita peringati hari lahirnya. Ya, moga-moga kita semuanya yang hadir, keluarga kita, jamaah kita, anak turun kita nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini saya ingin ngajak panjenengan bersama-sama duduk bareng-bareng mengulang kembali. Ya, jadi peringatan itu kan mengulang. Sekarang ada Maulud Nabi, besok ada Maulud Nabi lagi. Jadi kita ulang, hari ini saya ingin menyampaikan setidaknya ada 5 pembahasan, moga-moga bisa sampai dan jenengan tidak ngantuk nanti. Ya, jadi yang pertama, sesuai dengan tema yang diberikan itu, meneladani akhlak Rasulullah menjadi Indonesia yang menuju Indonesia yang maju. Nah ini saya sudah buatkan setidaknya 5 pembahasan supaya nanti kita itu paham betul ya, ayat Al-Qur'annya apa, ya, hadis Nabinya apa, perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah itu apa, itu supaya kita tahu. Yang pertama, kita akan membahas bersama-sama bahwa Rasulullah adalah pribadi akhlak yang agung. Yang kedua, kita akan melihat bahwa Rasulullah sebagai utusan yang sejenis. Ya, nanti pembahasannya nanti. Yang ketiga nanti Rasulullah sebagai tauladan. Yang keempat, nanti kita akan melihat cara sukses Rasulullah di dalam berdakwah. Dan yang terakhir nanti kita akan lihat beberapa hal yang bisa kita teladani dari akhlak Rasulullah. Nanti kita kaitkan dengan tema-tema yang lagi in pada bulan-bulan ini. Temanya apa saja kira-kira nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mulai yang pertama bahwa ternyata Rasulullah diutus ke dunia. Ya.
diutus ke dunia itu disebut di dalam Al-Quran itu bukan karena kenabiannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena jabatannya. Tetapi Rasulullah diutus ke dunia itu disebutkan oleh Al-Quran, disanjung oleh Al-Quran, diabadikan oleh Al-Quran itu hanya karena akhlaknya. Sehingga lewat pesan ini Bapak Ibu sekalian sebenarnya orang bisa mulia itu kalau akhlaknya baik. Orang bisa terhormat itu kalau akhlaknya baik, tidak berbohong, tidak merekayasa. Ya. Nanti jangan bisa lihat di surat Al-Qalam ya, ayat 4, surat yang ke-68, tadi yang sudah saya baca, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Teng mriku enten kata-kata khuluq. Khuluq niku sama dengan akhlak. Jadi kalau orang tidak punya akhlak itu di masyarakat tidak akan dipakai. Mau orangnya pinter, alim, kaya, apalagi Pak, ganteng, cuantik misalnya, itu di masyarakat tidak akan dipakai. Nah, ini nanti jadi kan bisa lihat itu. Ono wong ayu kok orang duwe akhlak malah kemayu, wah, seneng masyarakat. Dia pakai Pak. Ya enggak dipakai. Makanya akhlak kita harus kita jaga. Meskipun kita pinter, kita harus merendah. Meskipun kita cantik, ya kita harus biasa saja. Kita sederhana saja, tidak usah yang macam-macam. Apalagi di masjid ini. Di masjid itu biasanya kan banyak orang. Ya, ada yang pinter, ada yang kaya, ada yang ganteng, ada yang semuanya. Itu harus bisa di-manage dengan baik. Jangan ditonjol-tonjolkan kepinterannya, hartanya, kekayaannya, kecantikannya jangan. Tapi akhlaknya yang harus ditunjukkan. Kalau di dalam bahasa agama itu ada istilah yang namanya tawadhu. Tawadhu niku napa Kang? Tawadhu niku merendah, andap asor. Ilmunya seperti ilmunya padi, pari-pari. Jadi semakin tua semakin merunduk, semakin berisi itu. Padahal sebenarnya dia siap dipanen, tapi dia merunduk. Ini jangan bisa kita lihat di profil Nabi kita itu seperti itu. Tidak pernah yang namanya Nabi itu mentang-mentang, tidak pernah namanya Nabi itu sombong. Sehingga Nabi mengatakan, man tawadhu'a rafa'ahullah. Barang siapa mau tawadhu, mau andap asor, mau akhlak yang baik, maka justru Allah akan mengangkatnya. Jadi makanya ini pesannya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Muhammad disebutkan di dalam Al-Quran hanya karena akhlaknya. Sehingga kemudian Rasulullah juga bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku atau Nabi Muhammad itu diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sehingga koreksinya ini ibu-ibu, bapak-bapak, akhlak kita diperbaiki ya. Saya jenengan akhlaknya
diperbaiki karena semakin tua harusnya semakin kayak padi tadi. Dari pembicaraannya, dari sikapnya, nek coro soimah dari body language-nya, ya ibu-ibu ya. Kenal soimah ya Bu ya? Nah, soimah itu sedulure solihati. Jadi jenengannya itu sosok kabeh. Lho kok ngerti Pak Saman? Aku ndelok dangdut terus nih. Jadi senengnya kula niku ndelok dangdut. Nah, loh tapi kita melihat makna baiknya, misalnya para juri niku ya, jenengan nek ngerti Rita Sugiarto wong Meranggen niku. Nah, niku koncone Pak Bisri ya. Rita Sugiarto itu kalau memberikan komentar itu kalau nyanyi itu harus ngerti makna lagunya. Jadi kalau lagunya sedih harus ekspresinya harus sedih. Lagunya gembira harus ekspresinya gembira. Kira-kira jenengan nyanyi lagu Kereta Malam ibu-ibu ya, itu jenengan dengan nangis itu pas apa enggak? Enggak pas. Kereta Malam ya harus kurang guyung-guyung. Ya. Tapi kalau jenengan lagunya siapa itu, yang bumi pun turut menangis itu ya harus menangis. Nah ini saya cocokkan dengan misalnya jenengan sholat itu. Kalau jenengan sholat itu harus tahu makna sholatnya. Sehingga ketika jenengan masuk di ayat itu, jenengan bisa merenungi ayatnya. Jadi kira-kira kalau jenengan mendengar ayat begini misalnya. Imamnya baca ini ya. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Kira-kira ayat ini jenengan sedih nopo bahagia? Bahagia kalau jenengan artinya. Karena artinya apa? Beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa dia nanti akan dapat surga. Berarti kan ini ayat yang menyenangkan ini. Maka kita harus senang. Ya ekspresinya harus senang, Masya Allah. Moga-moga aku termasuk orang-orang yang soleh. Allahumma amin. Jenengan dapat surganya. Tapi kalau jenengan mendengar kata-kata summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Sedih napa seneng niki? Sedih niki karena ayatnya apa? Ayatnya ini menyimpulkan bahwa ternyata hati itu ada yang keras, bahkan kerasnya melebihi batu. Yaitu hatinya Bani Israel kalau konteksnya. Sehingga ayatnya kita masukkan ke hati kita, hatiku kira-kira kayak apa ya? Apakah hati saya seperti hatinya Bani Israel tadi? Yang tidak bisa menerima nasihat, atau kalau bisa menerima hanya lewat kuping kanan, keluar kuping kiri, tidak ada masuk di dalam. Makanya mulai Bapak Ibu harus mempelajari nih tafsirnya, harus mempelajari makna ayat-ayat Qur'annya supaya ketika kita sholat, itu kita mengetahui sebenarnya kita lagi menyanyikan lagu yang sedih atau lagu yang gembira. Jalur Pak Dikron ini gembira. Gembira itu senang sing guyung-guyung. Ya. Jadi kembali lagi Bapak Ibu sekalian, kita dipandu kalau kita ingin mulia, kita harus punya akhlak yang baik. Saya tadi katakan, bicaranya harus baik. Jangan bicara keluar yang hewan-hewan. Ya, seperti yang sekarang lagi viral ya. Jadi kan ngerti Rizky Bilar apa orang? Loh ini ustadznya ustadz gaul. Rizky Bilar dengan Dedek Lesti itu sampai keluar kata-kata yang enggak karuan itu. Kejora ya ibu-ibu ya. Nah
Itu yang keluar apa kata-katanya? Enggak karuan semuanya, yang kayak gitu jangan ditiru. Ya, maka akhlak itu meliputi perkataan, perbuatan, terus body language tadi, body language, ya, itu ya. Jadi catatan yang pertama, kita harus perbaiki akhlak kita. Kita juga harus didik akhlak anak-anak kita. Yang suami harus mendidik akhlak para istri kita. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Nah. Terus yang kedua kita akan masuk Rasul sebagai utusan. Ini yang dibaca terus oleh para penerbang, ini di samping saya ya. Ini kan penerbang ini. Ya, penerbang, orang tahu sekolah pilot tapi iso terbang. Nah, itu penerbang. Sekolahnya ning ndi? Tapi iso terbang terus, Pak ya. Nah, ayat yang familiar kita dengar itu di surat At-Taubah ayat 128 itu selalu dibaca ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini saya kasih temanya bahwa Rasul sebagai utusan sejenis. Artinya apa? Rasul itu sebenarnya sama dengan kita. Kalau Rasulullah menikah, kita juga menikah. Kalau Rasulullah punya nafsu, kita juga punya nafsu. Kalau Rasulullah misalnya marah, kita juga punya marah. Itu yang ditunjukkan oleh surat At-Taubah ayat 128. Bahwa ini saya bacakan artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Dari jenismu sendiri. Min anfusikum. Jadi Rasul sama. Ini kalau ada yang mengatakan beda Rasulullah dengan kita itu katanya sedikit. Betul ya ibu-ibu ya? Bapak-bapak, beda kita dengan Rasulullah itu sedikit. Kalau Rasulullah sedikit marah, kita sedikit-sedikit marah. Kalau Rasulullah sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Kalau Rasulullah sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Sehingga bedanya Rasulullah dengan kita adalah sedikit. Jadi Rasulullah itu manusia, Pak. Rasulullah bukan malaikat. Nanti akan saya tunjukkan kenapa Allah mengutus Rasul utusan itu dari sejenis. Nah, di ayat itu disebutkan ada kalimat azizun alaihi ma anittum. Ini sifatnya Rasulullah. Rasulullah itu tidak kepingin umatnya merasa keberatan. Jadi Rasulullah kepinginnya umatnya itu melakukan agama dengan cara yang santai, dengan cara yang indah, dengan cara yang anggun, tidak berat. Kita buktikan Bapak Ibu ya. Kalau ajaran kita, kalau kita sholat wajib atau sholat maktubah itu, kalau kita mampu berdiri, kita harus berdiri. Catat yang pertama. Kalau kita tidak mampu berdiri, kita boleh dengan duduk. Kalau kita tidak bisa duduk, kita boleh dengan tidur. Loh, sholat kok tidur? Dengan berbaring. Ya. Sholat dengan tidur nggak bantal. Dengan berbaring. Aja dengan tidur, sholat dengan tidur ya wis ora iso sholat. Itu artinya apa? Islam itu selalu memberikan kemudahan. Contoh lagi, kalau jenengan punya harta sudah melewati nisab, jenengan harus mengeluarkan zakat. Nah, enten sing takok meneh,
Kalau jenengan tidak bisa zakat, maka jenengan malah menerima enteng nopo gampang? Gampang. Jadi Islam itu enggak ada yang sulit, enggak ada yang susah. Makanya saya paling enggak suka itu kalau ada ustadz atau orang yang mengatakan kamu kafir tuh masuk neraka itu. Saya bisa mengatakan balik, emangnya neraka lo. Bisa mengatakan kamu masuk neraka, kamu kafir. Saya justru khawatir kalau banyak orang yang begitu nanti kalau surganya sepi, kita jadi tidak enak masuk. Yang paling enak itu kan kumpul bareng-bareng kayak gini ya Pak ya. Kita ngaji bareng, kita makan bareng, nanti guyu bareng. Yang paling enak nih, ojo muni kue kafir, kue neraka, ndak boleh. Makanya kita pernah dengar ya, yang apa itu, Munas NU yang di Jawa Barat itu Pak, itu istilah kafir, itu kalau kemudian di Indonesia kan kemudian diganti non-muslim. Kelihatannya kok tidak nyaman di telinga. Itu apa wujud bahwa NU itu pengennya apa? Pengennya tasamo, moderat, toleran. Ya, tidak sembarang-barang tangannya tinggal enek-enek gini. Tangannya, Nabi itu enggak pernah begini. Nabi itu kalau menunjuk seseorang dengan seluruh tangannya. Makanya nanti jangan tiru-tiru ya Nabi ya. Kalau menunjuk jangan begini tapi begini. Ya. Ternyata itu akhlak Rasulullah. Ya, makanya kalau jangan lihat sejarah, Rasulullah waktu mau meninggal sing dikilingani sapa Pak? Umatku wis entuk snack apa urung? Wis entuk banyu apa urung misalnya. Itu umatku. Jadi ada istilah itu kalau di dalam agama kita, pemimpin itu minumnya yang paling carry sebenarnya. Tapi kalau sekarang kan enggak. Pemimpin minumnya yang paling dhisik terus jibuke yang paling akeh. Iya. Oh, jenengan ngalami bro. Ya, Nabi enggak begitu. Jadi kalau jadi pemimpin, nek wis kabeh mangan kabeh, wis dahar kabeh, wis ngombe kabeh, nggak dekne malu. Wa akhiruhum syurban. Minumnya itu yang telah. Jadi itu dari kata-kata anitum harisun alaikum. Yang terakhir bil mu'minina raufur rahim. Kalau dengan umatnya, dengan sahabatnya, Nabi itu luar biasa. Itu yang ingin saya sampaikan bahwa Rasulullah itu sama dengan kita, Pak. Jadi jangan berpikiran macam-macam. Rasulullah itu malaikat, tidak. Rasulullah itu sama dengan kita. Makanya nanti kalau jenengan lihat di surat Kahfi, Pak, itu kemanusiaannya Rasulullah diminta untuk ditunjukkan. Bahkan ini ada kata-kata perintah dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Biyen kula nek entuk ijazah saking ngene guru kula, jarene nek jenengan pengen sare tapi nantinya pengen bisa bangun disuruh membaca ayat ini. Nah itu dikatakan, kul katakan Muhammad, innama ana basyarun. Basyarun itu sebenarnya maknanya kulit awalnya, tapi maksudnya manusia. Katakan Muhammad bahwa sesungguhnya aku, ana, itu sama dengan sampean semuanya, basyarun semuanya. Ada tambahan mithlukum seperti kamu. Cuman bedanya Rasulullah yuha, Rasulullah diberi wahyu. Jadi ini kita kemudian bisa menangkap pesan lagi, kalau tadi Rasulullah dengan kita bedanya sedikit, ya Pak ya, sekarang kita ada tambahan, Rasulullah dengan kita bedanya Rasulullah diberi wahyu. Tak kira jenengan ya kadang-kadang untuk wahyu ya Pak ya. Nah untuk warisan itu
Mana Pak Wahyu? Ada Pak Wahyu. Wahyu niku sawai payu nek cara ngene kula. Biasane nek entuk warisan wahyu, lah wahyune jenengan niku. Tapi nek wahyune Rasulullah kan benten kalih kula panjenengan. Jadi ada dua bedanya Rasulullah, yang pertama sedikit, yang kedua Rasulullah menerima wahyu. Nah, nek sing entuk duwe warisan wahyu ya padha Kanjeng Nabi, tapi hanya beda wahyunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini untuk ngombe apa ora, Pak? Ngelak ya? Di ngaji ini santai-santai mawon nih Pak. Sesuk prai to Pak? Nah, nek ning WA wis dileke ya sesuk prai. Sesuk prai. Jadi sesuk lho ki cah cilik-cilik ngerti sesuk prai. Nah, santai saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang kafir Quraisy. Kafir Quraisy niku koyak sapa ya? Abu Jahal, Abu Lahab niku. Niku nate sanjang tengene surat Al-Furqan, nanti jangan buka ya. Surat Al-Furqan ayat 7 dan ayat 20. Jadi di ayat itu dikatakan wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulut ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Makna gampangnya, orang-orang kafir Quraisy dulu itu diminta mengikuti Muhammad itu tidak mau. Jadi sudah dihadirkan oleh Allah Nabi Muhammad di situ, jelas cetha welo-welo, tapi kon menut Nabi Muhammad tidak mau. Alasannya apa Pak? Alasannya sederhana di sini. Alasannya karena ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Buat apa saya dipimpin oleh orang yang sama dengan saya? Rasulullah makan, saya juga makan. Rasulullah pergi ke pasar, saya juga pergi ke pasar. Itu makna ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Ya, pun di bawah. Ya. Pun. Oke. Nah, dia pengennya, orang-orang kafir Quraisy itu pengennya dipimpin oleh malaikat. Laula unzilai malakun. Ya Allah, tolong turunkan saya malaikat saja. Fayakuna ma'ahu nadhira, biar malaikat itu nanti memberi peringatan kepada kami. Ini kalau kita nalar, justru malah tidak masuk logika. Dan kita tidak bisa mencontoh malaikat. Malaikat diperintah satu oleh Allah tidak pernah maksiat. Misalnya malaikat disuruh bertasbih. Makanya nanti kalau jangan lihat di surat Al-Baqarah itu kisaran ayat-ayat 30 Bapak Ibu sekalian, di sana ada ayat wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wa nahnu, dan kami malaikat, nusabbihu membersihkan, bihamdika dengan memujimu, wa nuqaddisu lak, dan membersihkan asmamu. Jadi malaikat kalau diperintah Allah, la ya'suna ma amarallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Saya yakin kalau rasulnya malaikat justru kita tidak akan bisa meniru mereka. Ya kalau orang nono turune piye Kang? Malaikat orang nono turune bertasbih terus bertahmid terus sampean piye kerjane kapan? Kumpul bojone kapan? Nah kalau yang diutus Muhammad, Nabi Muhammad malah pas. Nabi Muhammad mengatakan, aku menikah, aku bekerja, ya, apalagi aku bermasyarakat, pas. Saya bisa menyontoh bagaimana Rasulullah menikah, bagaimana Rasulullah bekerja, bagaimana Rasulullah
masyarakat. Kita bisa mencontoh. Jadi ini satu hal yang aneh yang diminta dan diabadikan oleh Al-Quran ya, bahwa sebenarnya mereka meminta yang dijadikan Rasul itu adalah malaikat. Enggak akan bisa kita menirunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang selanjutnya Rasulullah diciptakan oleh Allah, diutus kepada kita itu supaya kita bisa menjadi meneladani. Atau di dalam istilah Al-Quran, kalimatnya Rasulullah adalah uswatun hasanah. Rasulullah adalah teladan yang baik. Di segala bidang, ya. Karena Rasulullah itu kalau dari sejak kecil sampai menjadi nabi itu semuanya sudah pernah dialami. Jadi kalau misalnya jenengan yatim, contohlah yatimnya Rasulullah. Kalau jenengan menjadi seorang pedagang, contohlah pedagangnya Rasulullah. Apalagi? Yatim, pedagang. Kalau jenengan seorang penggembala, misalnya, contoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah itu tadi uswatun hasanah, bisa kita teladani. Nah, cuman ada syaratnya kalau di dalam Al-Quran disebutkan liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallahu katsir. Yang bisa meneladani itu adalah orang-orang yang punya harapan berjumpa dengan Allah dan hari akhir. Ini kalau kita maknani berjumpa dengan Allah dan hari akhir itu percaya kepada akhirat. Jadi kalau jenengan tidak percaya kepada akhirat, ya tidak bisa meneladani Rasulullah, karena gawe opo meneladani Rasulullah. Tapi kalau jenengan percaya kepada Allah dan hari akhir, maka pasti jenengan akan bisa ya meneladani Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan selanjutnya adalah bagaimana sih cara sukses Rasulullah di dalam berdakwah, di dalam mengajak. Ini saya kira penting. Karena mengajak atau berdakwah itu sebenarnya bukan hanya ceramah. Ya, saya pastikan kepada jenengan, mengajak tidak hanya ceramah. Tapi mengajak itu apa saja. Kalau saya mendengar ceramahnya Gusmus itu, kernet tahu nggak kernet? Kernet itu apa? Kenek, itu kondektur bis atau angkutan itu, dia selalu mengajak apa tidak? Sekarang wis rano kernet ya Mas, onone supir. Nah ini istilah ngen gampang, jadi kan ojo bantai. Jadi kernet zaman dulu itu ya, ayo kan munggah, isih kosong. Padahal tekan dhuwur iku wis ora iso linggih. Tapi karena ajaannya manis itu maka yo wis manut. Apa meneh selak mangkat kuliah, selak mangkat kerja. Wis ora apa-apa lah ning jero mambu keringat, mambu pitik dan sebagainya. Nah, itu mengajak. Jadi mengajak itu macam-macam. Tidak hanya sekedar kayak begini senengannya dakwah. Nah, ini resep yang saya pahami, yang saya tulis itu. Di antaranya sukses Rasulullah pertama ternyata memberi contoh sebelum memerintah. Ya, ini dikoreksi ya Bapak ya. Saya jenengan ibu-ibu sekalian, Rasulullah sukses mengajak berdakwah itu ternyata beliau memberi contoh sebelum memerintah. Hadis yang paling populer terkenal niku Solu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat sholat saya. Ini saya artikan bahwa Rasulullah memberi contoh sebelum memerintah. Coba jenengan rasakan ya Pak, perintahnya. Pejamkan mata sebentar ini.
lakukan sholat, sholatlah seperti melihat sholat saya. Itu kalau saya tanya Bapak-Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sudah sholat apa belum? Lihatlah sholat saya, lalu lakukan sholat. Rasulullah sudah sholat apa belum? Sudah. Jadi Rasulullah sudah sholat, kemudian baru perintah, ayo laksanakan sholat. Nah pelajarannya, kalau jenengan perintah, jenengan harus menjalankan dulu. Kalau tidak ingin jenengan dipret karo bojone utawa karo anake. Kalau jenengan perintah tetapi tidak melakukan dulu, jenengan akan dipret oleh anake atau bojone. Contoh, Pak Sopo jenengan Pak. Namanya Sapi'i. Pak Sapi'i ngongkon anake. Anake kon sembayang. Nang, sembayang nang, wis adzan kan ning Masjid At-Taubah. Pak niki malah dolanan HP, Pak. Jret, usah chatting, isih ndelok YouTube, isih ndelok Sambo iki sebenarnya terjadi penembakan apa tembak menembak. Isih asik ngono kuwi. Lah anake ternyata wani, anake pas Allah pret apa sampean ngongkon salat kaya ngono. Iya Pak ndak? Pak Sapi ngongkon bojone sembayang, Pak Sapi ora sembayang, ya padha wae dipret karo bojone. Makanya ibu-ibu kalau perintah anaknya harus memberi contoh terlebih dahulu. Saya pernah ditanya Pak, punya teman, dia sudah punya anak, lulus SMA, sudah kerja, sudah bisa mendapatkan uang bayaran. Nah, sekarang cah saiki koyo penerbang-penerbang ini toh. Sangone kok ora begitu. Sangone tekan ngomah kan wis duit-duit dhewe tuku udut. Diudut. Nikmatil udut ba'dat dahar. Nikmatnya udut itu setelah dahar. Itu bahasa Arabnya nggih Pak. Nikmatul udud ba'dad dahar. Nah, orang tuanya lapor sama saya, Pak, itu anak saya toh kan sudah bekerja. Lah terus, anak saya sekarang rokok terus sih Pak. Lah sampean ngerokok apa ora? Ngerokok Pak. Ya sampean ora iso dakwah karo anake wong sampean ngerokok kok anake ora entuk ngerokok. Nek sampean pengen melarang anaknya tidak merokok, sampean harus tidak merokok. Kira-kira dakwah itu seperti itu. Definisinya seperti itu. Maka nanti dilihat itu, di kampung apa di masjid. Nah, ono wong kowar-kowar, ono wong perintah-perintah, tapi ora tau nglaksanake, jenengan muni mak, pret. Jadi ternyata Rasulullah berhasilnya di situ. Atau kalau jenengan di surat Al-Baqarah itu ada ayat yang sebenarnya menyindir Bani Israel. Tapi itu kemudian diartikan kan tidak hanya untuk Bani Israel kan. Quran itu kan selalu berjalan di mana tempat. Ada ayat atakmuruna nasa bil birri wa tangsawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Kenapa kamu perintah orang lain sementara dirimu kamu lupakan sendiri? Itu sama dengan itu tadi. Kalau enggak ingin dipret ya harus melakukan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu dalam berdakwah tidak mudah menyalahkan. Atau orang-orang sekarang kerennya solutif. Solutif niku sing gawe nemplek iku ya ngen kandel niku. Apa Bu? Solutif itu selalu ada jalan keluar. Saya waktu kuliah pernah baca buku Pak. Jadi Rasulullah pernah mengatakan begini, la yusolliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Jadi ada sahabat begitu berkumpul, kemudian Nabi bersabda, jangan sekali-kali kamu sholat asar kecuali kamu sudah sampai di Bani Quraidah. Bani Quraidah itu nama perkampungan. Jadi kalau saya katakan misalnya ya
kamu jangan sholat asar lah sebelum kamu sampai Sayung misalnya, contohnya. Sudah itu kemudian sahabat itu pergi bersama. Pergi bersama, lalu di tengah perjalanan ada yang berpikiran begini, Pak. Aku nek sholat ning Sayung, wi wektune asar entek. Maka saya harus melakukan sholat di mana, Pak? Di Genuk. Oh, aku harus sholat di Genuk. Niku sahabat yang satu sholat di Genuk sebelum sampai di Sayung. Nah yang satu enggak, yang satu berpegangan dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Rasulullah munine, nek urung tekan Sayung ojo sembayang asar. Meskipun waktunya wis entek dan sebagainya, dia tetap sholat asarnya di Sayung. Mbon, akhirnya wis bareng balik ya, mampir ngopi sih ya Pak Bisri. Mampir ngopi, angkringan, orang di duit penerbang ya angkringan. Nek yono ya masuk bebek bakar apa. Astagfirullahaladzim, ngenyek jarine. Masuk angkringan, wis mulai ketemu karo Kanjeng Nabi Pak Bisri, itu dikandani. Rasulullah tadi saya begini, sholat saya asar tidak di Sayung, di Genuk. Yang satu, saya sholat asarnya di Sayung karena jenengan perintah saya sholat di Sayung. Nabi cuman bener kabeh ngono yang Bisri piye. Itu berarti apa? Solutif. Orang menyalahkan. Jadi ada jalan keluarnya. Nah ini juga pelajarannya kepada saya dan panjenengan. Kalau melakukan sesuatu, ya harus ada jalan keluarnya lah. Ojo kaku. Sing lentur koyok karet. Ya. Tapi jangan dibuat pasal karet ya. Ini lagi rame-rame pasalnya, nek digawe karet, orang ngerti. Kira-kira kayak Allah ya. Kayak Allah dengan Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra Mi'raj. Allah pertama memerintahkan apa? Sholat 50 kali. Ketemu karo Nabi Musa medun, Kang Muhammad jenengan dikai apa karo Allah? Oh sholat ping 50. Sampean ra kuat, aku ki wis apike kaya apa karo Bani Israel. Nah, kaummu itu kaum wong cilik-cilik itu. Kayak sapi ini cilik-cilik. Pak Bisri ya cilik. 50 ora kuat. Munggah medun sampai entuk 5. Itu artinya apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa Allah ternyata negosiator juga. Allah itu tidak kaku. Kira-kira jenengan nek ora sembayang pisan ndak terus jangan mlebu neraka. Jenengan mesti muni ya Rahmanu ya Rahim, mesti muni ngono. Ya Allah, aku wis menyebut ya Rahman, ya Rahim, aku terima orang sembayang pisan kok mlebu neraka kira-kira Gusti Allah terus welas karo sampean. Oh ya wis kowe tak ora tak sida tak. Ya jadi ada solusi. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu memberikan kemudahan bukan kesulitan. Saya tadi sudah contohkan ya. Kalau Nabi sering mengatakan yasiru wala tu'asiru. Digawe gampang wela. Ojo digawe angel. Basyiru wala tunafiru. Buat orang itu mendekat, jangan buat orang itu menjauh. Jadi bagaimana ini masjid atau Taubah itu bisa membuat orang yang datang itu nyaman. Ya, dikai kopi gratis, dikai snack, nek opo Ramadan kayak bingkisan dan sebagainya. Jadi orang merasa senang untuk datang ke masjid. Itu namanya basyiru wala tunafiru, buat orang itu supaya senang, jangan buat orang itu secara susah sehingga dia lari. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan, akhlak Nabi yang perlu dicontoh. Ini saya contohkan kaitannya dengan hari ini yang lagi in ya. Yang pertama, sayang kepada anak kecil. Jadi Bapak Ibu ini yang punya anak kecil jangan sampai banyak memarahi anaknya. Apalagi masih balita.
Ini satu ketika Rasulullah menggendong anak kecil milik orang lain, kemudian bayinya itu pipis di bajunya Rasulullah. Nah, orang tuanya Bapak Ibu sekalian ternyata tidak, istilahnya apa nek saiki, ora seronto lho anakku kok nguyoi Kanjeng Nabi iki piye. Dijabut dengan cara yang kasar, set gitu. Jadi ora alon-alon, ini Nabi saya ambil lagi anak saya, enggak, tapi dijabut. Sehingga kemudian Nabi mengatakan, kalau kotor pakaianku ini bisa dicuci kembali. Tetapi kalau sakitnya hati anak itu sulit untuk diobati. Nah, pelajarannya berarti Rasulullah itu sebenarnya cinta dengan anak-anak. Ya. Sehingga Rasulullah ketika suatu ketika ini masyhur, ini ceritanya, masyhurnya tapi di YouTube ya Ibu-ibu ya. Itu ada lagu yang menceritakan bahwa ketika hari raya ada anak-anak yang sedang bermain di Masjid At-Taubah, depannya situ. Ya. Tapi ternyata ada satu anak itu yang menangis, tidak berbahagia pada saat hari raya itu. Lalu datanglah Rasulullah, kemudian menghampiri, ditanya kenapa begini. Terus akhirnya Rasulullah menawarkan, bagaimana kalau aku menjadi bapakmu? Terus digendong oleh Rasulullah pulang, dikasih makan, dikasih pakaian dan sebagainya. Itu menunjukkan kasih sayang Rasul kepada anak-anak. Maka ini juga perlu kita contoh, kalau ada anak-anak kita harus sayang. Yang kedua, Nabi, ibu-ibu kalau memanggil istrinya itu dengan panggilan ya Humairah. Artinya apa ibu-ibu? Wahai istriku yang kemerah-merahan pipinya. Sampeyan aja protes ya, engko nek wonge sing ireng piye? Engko ndarai ngenyek ya, Pak. Ya ndak, ini artinya simbol kasih sayang. Ojo terus jenengan dipaske nek wonge ireng. Ya Sauda, wahai istriku yang kulitnya hitam legam. Sampeyan ngenyek aku Mas, delalah wonge lulusan pondok niku. Bojone sing gak ngerti. Emangnya aku ora ngerti Sauda itu maknane ireng. Ya, jadi Rasulullah kalau memanggil istrinya dengan panggilan ya Humairah. Maka nanti kalau pulang Bapak-bapak sekalian memanggil istrinya dengan Humairah ya Pak. Ya. Jadi itu menunjukkan apa? Menunjukkan kasih sayang seorang suami kepada istrinya. Kalau kita cocokkan hari ini sebelum ada KDRT Pak Bisri. Sebelum ada pasal kekerasan dalam rumah tangga yang lagi rame ini tadi. Yang lagi dilaporkan, wis ditahan Pak urung Pak? Wis rung. Aku wis ora melu suwi kira. Nek wingi kan nggak dipanggil. Pun ditahan apa dereng? Dereng. Oh ndak datang. Oh ya kurang ajar gitu. Jadi sebelum ada KDRT Rasulullah sudah mengajari bagaimana kita dengan istri kita, dengan keluarga kita itu harus sayang. Sampai panggilannya seperti itu. Ya. Makanya ya ini, wahai para suami atau wahai para istri ya yang mesra-mesra saja. Ini seperti kalau tadi yang saya lihat ya Ashanti dan Anang itu Pak Bisri. Katanya dia nggak mau ribut di depan anak-anaknya. Berarti kalau di luar mau ribut itu. Ya, artinya enggak ya. Artinya bahwa Islam itu mengajarkan kasih sayang. Kemarin saya sampaikan ke mahasiswa saya, ada ayat ya, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli mereka dengan ma'ruf. Ma'ruf niku sinten? Wapres ya Pak ya. Ma'ruf itu maksudnya sing apik, nek ngundang ya sing apik, nek ndekeki duit ya sing apik. Ndekeki duit aja diuncalke ngene ora ma'ruf. Nyoh, orang ma'ruf. Jadi di wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bahkan ada lagi yang mengatakan apa Pak? Hunna libasul lakum wa antum
libasul lahun. Mereka itu pakaian bagi kamu dan kamu pakaian bagi mereka. Kalau pakaian itu fungsinya untuk menutupi, untuk menghangatkan. Nah, kemudian yang ketiga ini Pak, Rasulullah sebagai penegak keadilan. Ini kita lagi akan melihat ya, kapan mulai sidangnya ini Pak Sambu itu. Ya, kita akan melihat ya, apakah hakimnya bisa memberikan keadilan untuk keluarganya Joshua atau tidak. Nah, itu kita bisa mencontoh Rasulullah, adilnya luar biasa. Sampai Rasulullah mengatakan ini, kalau saya baca di tafsir Al-Misbah Profesor Quraisy sebenarnya tidak ingin mengatakan itu, tapi saya hanya ingin mengatakan dalam pengertian wujud penegakan keadilan itu harus dilakukan. Kalau enggak saya katakan nanti jenengan enggak ngerti. Ya, Nabi pernah mengatakan, "Lau anna Fatimata binta Muhammad sarokot lakotok tu iyadah." Seandainya Fatimah anaknya Muhammad itu mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Itu menunjukkan Rasul adalah penegak keadilan. Maka menjadi hakim itu berat. Kalau di dalam hadisnya ketika belajar di syariah itu, 3 hakim yang 2 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Jadi berat menjadi hakim. Karena dia wakil Tuhan. Ya. Oleh karena itu, dari 3 contoh itu akhlak Rasulullah ya, kalau bisa kita teladani sesuai dengan tema, ya nanti Indonesia akan maju. Kalau masjidnya, keluarganya bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Moga-moga kita bisa melaksanakannya Bapak Ibu sekalian. Okay? Dan masih banyak yang harus kita pelajari, ya saya kira cukup itu dan marilah kita tutup dengan doa bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa Bapak Ibu kami, ya Allah. Kasih sayang mereka sebagaimana mereka mengasihi, menyayangi kami di waktu kecil kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kami, kepada keluarga kami, kepada jamaah kami, ya Allah. Berikanlah rezeki yang halal berkah bagi kami, jauhkanlah rezeki yang haram dari kami, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami semuanya menjadi anak-anak yang soleh-solehah, yang mendoakan kedua orang tuanya ketika masih hidup, lebih-lebih ketika orang tuanya sudah meninggal, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya muhawwilal ahwal, hawil ahwalana ila ahsanil hal. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada kami untuk mencontoh Nabi kami, meniru perilaku Rasul kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya tutup mungkin untuk menyempurnakan ya, jenengan nanti bisa mendengarkan lagunya Bimbo yang Rindu Rasul atau lagunya Nisa Sabian ya Habibal Qalbi, biar jenengan lebih mantap lagi peringatan Maulid Nabi. Saya kira itu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.